Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasithah, adalah perantara untuk mengetahui. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat, puasa semua kita kenal dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak bisa memuliakan orang yang mulia kecuali orang yang mulia, gitu ya. Kenapa ada orang menganggap Rasulullah adalah manusia biasa, seolah-olah kita nggak punya, bahkan takut. Jangan puji-puji Nabi, ya. Nanti itu mengkultuskan, itu jadi syirik, dosa. Astagfirullahaladzim. Hah? Kenapa ada orang berpikir seperti itu? Ya, padahal tidak ada ta'zim, tidak bisa memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat itu ada yang menyimpan rambut Rasulullah, ada yang menyimpan kuku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia semua, ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah, orang berebut ludahnya. Kan begitu dalam hadis sahih semuanya. Ya, mereka memuliakan. Jadi bagi kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah memuliakan kita juga harus patuh dengan semua yang diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan orang-orang yang pernah bersentuhan langsung dengan Rasulullah, yaitu para sahabat, istri-istrinya, ya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang siapa? Para ulama, ya, orang-orang yang punya sandaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang yang cinta, ya, kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga cinta kepada siapa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah untuk selalu mutabaah, ya, selalu mutabaah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Sampai di mana tadi? Sampai mana kita? Ada yang ingat nggak? Ini ada tandanya. Memang sengaja saya tandain, takut antum lupa. Coba itu pintu dibuka biar dingin. Ya. Pintu Ka'bah dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di yamunnuna 'alaika an aslamu. Kemarin tentang apa? Mereka mengungkit-ungkit, menganggap bahwa kalau mereka masuk Islam itu ada keuntungan, ya. Mereka mengatakan kami ini punya jasa ketika saya masuk Islam, itu ya, sampai di situ ya kalau. Nah, yamunnuna 'alaika an aslamu. Kemudian Allah mengatakan qul la tamunnu 'alayya islamakum, jangan kalian menganggap merasa punya jasa terhadap Islam kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum, tapi Allah lah yang memberikan segala kebaikan untuk kalian.
Apa kebaikan Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya an hadakum lil iman. Ketika kalian diberi hidayah menjadi orang beriman, itu ya, itu kebaikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya, jadi kita nggak ada hak baik itu kepada Nabi atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak ada. Kita nggak ada kebaikan apa-apa, nggak ada jasa. Ya, jangan merasa ketika kita Islam kemudian kita mengatakan kami punya jasa. Nah, itu yang dibahas ya. Kemudian cerita Ansor, saya ingatkan lagi aja, orang-orang Ansor waktu mereka pulang, itu ya sudah disampaikan di sini ya. Mereka pulang dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Mereka orang-orang Badui atau orang kelompok-kelompok yang dari jauh tadi pulang dengan membawa harta, tapi orang Ansor pulang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fal iman, di sini disebutkan fal imanu minnatun minallah. Iman itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ala ibadihil mu'minin, terhadap hamba-hambanya yang mukmin. Ya, wa fadlun azimun. Ini juga keutamaan yang besar iman itu, ya. Yahtassu bi rahmatihi man yasha. Bagaimana Allah kalau ini pemberian dari Allah? Ini supaya kita bersyukur ya. Kan Allah memberikan, iman itu adalah anugerah dari Allah. Gimana caranya kita ini kok dipilih? Kan ada yang lebih pintar dari kita, ada orang yang lebih hebat dari kita, tapi nggak dipilih imannya. Kita yang biasa-biasa ini, ya, kita pernah merasa biasa-biasa nggak? Kalau saya sering, ternyata saya ini biasa-biasa saja gitu, ya. Tapi Allah pilihkan kita jadi orang beriman, ya, masya Allah. Allah berikan. Bagaimana Allah memilih? Ini disebutkan man yasha, sesuai dengan kehendak Allah. Yang dikehendaki beriman, yang tidak dikehendaki yang nggak beriman. Berarti iman itu mahal sekali, mahal. Ya. Jika tidak dikehendaki, maka disebutkan minnah, pemberian anugerah dari Allah. Untuk siapa? Untuk hamba-hamba yang beriman, diberikan tadi man yasha, bagi yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tadi anugerah yang sangat besar berupa iman, bukan ikhtiar kita, ya, nggak ada ikhtiar itu. Kita nggak pernah suruh milih, alhamdulillah, ya, tahu-tahu lahir beriman, ya kan? Diberi iman oleh Allah. Ini anugerah yang wajib disyukuri. Wa qad ja'ala subhanahu wasitatal huda ila Allah taala sayyidana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala tadi kan dipilih kita, Allah pilih orang beriman. Langsung kita beriman begitu saja? Enggak. Kita punya wasilah, wasilah, punya perantara. Siapa perantara kita mengenal Allah? Siapa yang menjadikan kita kenal kepada Allah? Tahu tata cara sholat, cara puasa, cara zakat. Dari mana kita mengetahui itu? Sayyidina Muhammad. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan fala tunkaru maqama wasatatihi. Jangan kalian ingkari kedudukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tiba-tiba begitu, ya. Enggak tiba-tiba kita beriman. Kalaupun beriman, nanti bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara umroh, haji, semua ibadah melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwal wasitatul kubra. Bahkan Nabi Muhammad
adalah wasithah, ya, perantara yang agung, yang besar, yang mulia, itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa mengikat? Makanya diciptakan manusia yang paling tampan adalah Nabi Muhammad. Ya, manusia yang paling lembut Sayyidina Muhammad. Untuk apa? Tadi untuk menggait hati orang yang ada itu. Masanya singkat. Nabi Allah Nuh 1000 tahun, Nabi Muhammad SAW cuma 23 tahun. Orang-orang yang begitu keras, luar biasa, harus dirubah menjadi orang-orang yang sebegitu besarnya dengan perantara siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Diciptakan yang luar biasa. Wasithul udma, dapat meraih sekarang sekian banyak umat itu tadi. Tampilannya bagus, tutur bahasanya lembut, tidak pernah melukai orang, tidak pernah menyakiti orang, ya, sayang kepada umatnya, ya, bahkan segala urusannya diurus oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, lihat orang budak menyimpan, cuma dia punya sisa kurma yang dimakan, kurma 3 biji, 3 butir disimpan, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, singgah ke rumahku. Nih, diundang Rasulullah. Ya, makan apa itu? 3 kurma tadi diberikan. Rasulullah makan, Rasulullah doakan itu, masya Allah. Sahabat yang lain begitu juga, datang ini, lihat Rasulullah SAW. Rumahnya dari tanah kan dulu, ya, Rasulullah duduk di situ, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebelum pulang, kalau di situ banyak air, Rasulullah mengambil hati mereka, ya. Rasulullah mandi, Rasulullah wudu, kemudian Rasulullah sholat di tempat itu tadi, meninggalkan keberkahan. Memang sengaja Rasulullah SAW sholat di tempat itu, sehingga kalau kita dapati, mudah-mudahan kita sampai semua kota Madinah, ya, sampai kota Madinah. Dan sekarang alhamdulillah tempat-tempat yang dulu dilarang mulai sadar sekarang. Ya, sudah mulai sadar lagi. Kalau dulu nggak boleh, ada bekas Rasulullah SAW, jangan, nanti takut syirik. Nah, sekarang mulai waras, ya, iya, mulai sadar, mulai bisa dibuka lagi. Karena dulu dari 1000 tahun lebih itu terbuka, ya. Sebelum datangnya Wahabi ini bebas, jadi rumah-rumah itu sekarang dibuka lagi. Alhamdulillah sekarang dibuka. Yang dulu nggak boleh. Saya waktu tinggal di sana nggak boleh. Padahal kita cuma mau tahu aja. Karena kalau kita tanya di mana sih tempat rumah fulan, sahabat, nyembah Allah, jangan nyembah. Tanya kuburan aja. Ini makomnya siapa? Kuburan siapa? Ubudullah, sembahlah Allah. Nggak nyambung. Kita mau tahu, kepingin tahu kan? Ini makamnya Wali Songo, ini makamnya fulan, ini makam, kan boleh. Dulu pada doktrinnya seperti itu. Kalau orang datang ke kuburan berarti mau menyembah, kan suudzon, akhirnya berburuk sangka kepada umat Islam semua. Ya, nah sekarang ini alhamdulillah, ya, saya sering melihat sekarang bebas. Rumah-rumah sahabat yang pernah Rasulullah pernah sholat dibuka lagi sekarang. Alhamdulillah, ya. Walaupun pindahnya ini bukan langsung ke baik banget, enggak, belum, ya. Dari yang keras, yang syirik-syirik itu pindah jadi liberal, tapi sekarang bukan, tapi dari beberapa hal yang kita bisa syukuri itu di kebebasan tadi, rumah-rumah sahabat, ya, tempat yang pernah Rasulullah SAW sholat, ya. Dia Rasulullah SAW al-wasilatul kubra, ya, perantara kita ke Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita mau salat? Bagaimana kita mau mengenal Allah? Bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dikehendaki oleh Allah, halal haram semua. Dari mana kita tahu? Dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walidzalika qala lahum, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam ajidkum dhalalan fahadakumullahu bi. Ya. Apakah kalian tidak ingat, ya, kalian dulu dalam keadaan tersesat,
fahadakumullahu bi, dan kalian diberi hidayah oleh Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi, karena aku. Artinya perantara, dia tersesat kan, nggak mungkin orang langsung berjumpa dengan Allah. Enggak, semua karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falatunkir qauluhu bi. Di hadis ini dikatakan, beliau mengatakan, jangan pernah diingkari kalimat bi. Bi artinya denganku, begitu ya. Tidakkah aku mendapati kalian dalam keadaan sesat, kemudian kalian diberi hidayah oleh Allah Taala karenaku? Di sini kata muallif, kata penulis kitab ini mengatakan, maka jangan diingkari kalimat bi, karena bi di situ artinya fala tunkirus sabab wal wasithah. Ya, jangan pernah kalian mengingkari sabab. Sebabnya itu apa? Yang menjadikan kita menjadi baik, yang menjadi kita kenal kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu rambu-rambu mana yang halal, mana yang haram. Karena dari wasithahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ataina fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid." Ya. Allah turunkan air dari langit, air yang diberkahi. Fa'ambatna bihi, kemudian dari air yang diturunkan tadi, ambatna bihi, aku tumbuhkan dengan air itu tadi. Ya. Yang menumbuhkan Allah, tapi penyebabnya siapa? Air. Yang disyukuri apanya? Airnya kan? Alhamdulillah ada air, kan disyukuri. Bersyukurnya kepada siapa? Pada Allah. Begitu ilmunya, ya. Harus tahu wasitohnya itu, perantaranya. Begitu juga kita, ya, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lewat siapa? Lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka beliau mengatakan, ketika Allah turunkan air yang diberkahi dari langit itu, kemudian Allah jelaskan musabbibnya, muathir, ya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa adanya wasithah. Wasithah perantara, ya. Ada perantara. Allah berikan kenikmatan itu lewat perantara. Perantara di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa fa idza ankarta wahidan min hadhihi thalathah, apabila kamu mengingkari dari yang tiga tadi, ya, maka faqad kadzdzabta khabaral Qur'an, berarti kamu telah mendustakan berita yang ada dalam Al-Qur'an. Allah turunkan wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah, ya, fa'ambatna bihi. Allah tumbuhkan, enggak tumbuh begitu saja, tapi ada sebabnya. Sebabnya turunnya air hujan, maka tumbuhlah tadi tumbuh-tumbuhan. Begitu juga kita mendapat hidayah, kita mengenal Islam, kita mengenal iman. Sebabnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kama arsalna fikum rasulam minkum, kama arsalna fikum rasulam minkum, sebagaimana aku telah mengutus di tengah-tengah kalian rasulan, seorang rasul, minkum, dari golongan kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran, mensucikan umat Islam. Disucikan dari apa? Dari dosa. Zina itu nggak boleh, Rasul yang mengatakan, suci, ya, kan kotor, perzinahan itu kotor. Nah, Islam datang, haram, tidak boleh.
yuzakkikum. Ya, mencuri itu enggak boleh. Datang Islam dikatakan bahwa hukumnya haram. Berhenti, yuzakkikum, berhenti itu disucikan kita dengan berhenti untuk melakukan dosa-dosa tadi ya. Membunuh itu haram, tidak boleh. Begitu seterusnya. Merampas hak orang haram dan semuanya. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Kemudian Allah SWT, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kalian kitab Al-Qur'an wal hikmah dan hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kalian ma lam takunu ta'lamun, segala sesuatu yang dahulu kalian tidak mengetahui. Ya. Hukum waris, taat kepada orang tua, ya, rambu-rambu kehidupan ini yang dulunya kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Ilmunya siapa yang diberikan? Allah Subhanahu wa taala melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sudah tahu semuanya, rambu-rambu kehidupan ini tahu, kemudian Allah mengatakan fadkuruni adkurkum, ingat aku maka aku akan ingat kalian. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan jangan jadi orang yang mengkufuri, kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusikum. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada orang-orang mukminin, id ba'atsa fiikum rasulan min anfusikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala, apa yang wajib disyukuri tadi, ketika Allah berikan apa, ba'atsa fihim, telah diutus di tengah-tengah kalian rasulan, seorang rasul, min anfusihim, ya, siapa? Dari golongan mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Minkum ini dikatakan dari golongan kalian, artinya bisa dicontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak semuanya kita mampu menyontohnya, tapi secara umum bisa. Ya, apa yang dilakukan oleh Rasul, ibadahnya contoh, cara memaafkan, ya, kesalahan-kesalahan orang, tawaduknya, ya, bisa dicontoh. Ya. Bahkan seharusnya kita lebih dari itu. Kalau Nabi yang tidak pernah ada orang berbuat baik, artinya Nabi Muhammad SAW tidak punya budi dengan siapapun, ya, tidak ada budi, ya. Maka dikatakan mulai dari lahir, katanya, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak merepotkan orang, dilahirkan dalam keadaan bersih, wangi, ya, sehingga nggak ada orang yang bilang, oh dulu kamu saya yang merawat, nggak ada begitu buat Nabi. Ya, orang-orang bangun tidur itu pagi keluar bangun tidur, anak siapa aja pasti, iya pasti gimana, anak kecil kalau lahir baru pagi sebelum mandi semua, ya, masih wajahnya, tapi lucu kalau anak kecil masih lucu, ya. Itu keluar masih dalam keadaan rambutnya acak-acak, belum rapi. Nabi Muhammad SAW, ya, begitu pagi sudah terlihat rambutnya seperti orang pakai minyak, sallallahu alaihi wasallam. Allah yang merawatnya langsung, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang terheran, dari mana ini? Ya. Jadi memang sudah dipersiapkan tampilan yang sebegitu indah, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, ini kita syukuri sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk orang yang sering bersenandung atau mengucapkan beberapa bait syair
untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak. Ibnu Sayyidin Nas menulis ada 120 yang pernah orang mengucapkan syair untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salah satunya adalah Abdullah bin Rawahah. Ya. Ada juga Hassan bin Thabit. Ya, Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang yang pernah mengucapkan syair di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, mahtadaina, ya, kami tidak akan mendapat hidayah, wala tasaddaqna, kami pun tidak akan bersedekah, wala sallaina, kami juga tidak salat. Ya, fa anzilan sakinatan alaina, turunkan kepadaku sakinah, ketentraman, ketenangan. Wa tsabbitil aqdama in laqina, ya, tetapkanlah kakiku ini, ya, ketika aku berjumpa nanti. Innal ladzina qad baghaw alaina, orang-orang yang telah memusuhi kami, idza aradu fitnatan abaina, kalau mereka mau fitnah kepada kami akan kesampingkan mereka. Abaina, biarin, gitu ya. Wa nahnu bi fadlika qad istaghnaina, ya, dan engkau dan kami alhamdulillah dengan anugerahmu, ya, kami merasa cukup. Artinya orang Islam kalau ditanya apa kepuasan kita, ia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu cari apa lagi, ya. Kalau dipikir orang lihat, oh orang itu punya mobil, orang itu punya rumah, orang itu punya jabatan, orang itu punya apa, itu semua enggak ada apa-apanya dibandingkan iman yang Allah berikan kepada kita, kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hidup sebentar, nanti ada kehidupan yang kekal nanti. Ya. Kalau tadi orang yang baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, ya. Senang di dunia, senang nanti di akhirat, ya. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tahu begitu besar anugerah Allah dari yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tidak diperbolehkan, maka bagi kita untuk diwajibkan bagi kita untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wajib kita ini memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingat-ingat, oh iya, kan seperti itu. Kalau kita misal, pernah nggak ada orang yang berbuat baik pada kita, kemudian kita ingat-ingat dulu mau kuliah, misal begitu, ya, kita lagi mau sekolah dibantu oleh fulan, kita ingat-ingat terus, alhamdulillah, ya, waktu saya mau sekolah dulu, mau daftar itu, nah, yang bisa bersyukur, ya bisa seperti itu, ya, dia akan ucapkan terima kasih, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau orang tua kita akan cerita, oh dulu waktu kamu waktu ngelahirin dulu saya nggak punya uang, ditolong oleh fulan, kita bilang, oh orang itu luar baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berapa minnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, berapa minnahnya Nabi Muhammad kepada kita, ya, dikenalkan Allah, disucikan supaya tidak melakukan hal-hal yang dosa, ya, diajarkan hal-hal yang sedikit tapi pahalanya besar, kan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kita dibilang, ayo kamu ibadah sendiri, ibadah model apa kita nggak tahu. Ibadah bagaimana ini supaya dapat pahala yang besar, tapi Nabi Muhammad mengajarkan, ya, ada hal-hal yang ini tahu umat Rasulullah ini akhir zaman, ya, semakin malas pasti, ya, maunya yang instan, begitu, ya. Mau masuk surga itu kalau bisa bacaan dikit langsung masuk surga, gitu, ya.
Begitu yang kita mau kan begitu, ya. Kira-kira sedekahnya dikit itu bisa jadi besar. Umat Rasulullah SAW, ya. Kalau dulu orang sholat malam, ya, ada yang malam satu rakaat khatam, satu rakaat khatam. Ada yang dibagi dua, jadi 15, ya, 15 juz, kan begitu dalam riwayat itu, ya. Ada yang sholat macam-macam itu, ada yang 1000 rakaat, ya, 1000 rakaat. Orang yang dengar seperti itu zaman sekarang bukannya dia kagum, dihitung kalkulator 1000 semalam, berarti suatu rakaat nggak masuk akal. Nah, pakai akal dia, ya, pakai akal dia. Ya. Tapi dengan keberkahan bisa, Allah berikan keberkahan hidupnya. Nyatanya ada orang masih kecil sudah hafal Quran, bisa. Ada orang sampai tua, qul ya ayyuhal kafirun aja muter-muter nggak selesai-selesai, ya. Iya kan? Berkah, hidupnya ada keberkahan itu tadi. Ya. Ada orang berdiskusi katanya begitu, lama tentang ilmu sampai 3 kali atau sampai beberapa kali dia minum teh itu sampai dingin lagi, ya, dibikin lagi panas lagi, ya. Setelah dia ngobrol-ngobrol bahas ilmu itu antara selesai sholat maghrib, akhirnya dia waktu itu tinggal di Mekah, dia bicara ngobrol, tengah malam dia mau pulang, tanggung ini, sudah saya balik lagi ke masjid aja, karena dia ketemunya di Masjidil Haram. Dia kembali lagi ke Masjidil Haram, dia mau sholat tahajud aja sambil nunggu malam, menunggu pagi aja sudah sekalian, gitu. Karena dia belum sholat isya, sampai dia masuk di Masjidil Haram, masuk sampai sana qomat, Allahu Akbar. Kenapa? Ini sholat apa ini? Ini sholat isya. Tapi dia duduk di tempat gurunya tadi seolah-olah lama sekali. Dia bahas berapa kitab, itu barokah. Iya. Nah kita gimana caranya supaya berkah itu? Enggak ada orang hafal Quran, hatam Quran panjang-panjang, baca kulhu 3 kali, seperti ya, seperti pahalanya seperti menghatamkan Quran. Jadi kalau kulhu 1 kali berarti 10 juz, 2 kali 20, 3 kali 30. Baca kulhu 3 kali, ditulis di status alhamdulillah hatam Quran. Bohong, ya. Oh, kalau pahalanya iya, tapi kalau bilang sudah hatam Quran belum, ya. Malam ini sudah alhamdulillah, ya, saya sambil sholat menghatamkan Al-Quran, ya, pahalanya, iya pahalanya, begitu ya. Artinya apa? Umat Nabi Muhammad dimanja, ya, dimanja umat Nabi Muhammad ini. Kalau baca nggak bisa Quran lama-lama juga, ya sudah baca qul huwallahu ahad. Jangan berhenti sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu kosong baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ya. Begitu kata para ulama. Kalau orang tahu, andai kata seorang tahu apa pahalanya sholawat, dia tidak akan berhenti bersolawat. Kan nggak berat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nonton TV, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lihat sini ada dar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada berita tiap hari kan? Ya. Ada orang tembak-tembakan gitu ya. Baca Allahumma shalli ala sayyidina, enggak kelar-kelar beritanya. Ya, kita bikin salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masyaallah. Dosanya diampuni, ya. Diberi keberkahan rumahnya, dimudahkan, diangkat derajatnya dari salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa demikian? Karena perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, itu perintah itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, agungkan itu.
Ketika kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, saya sedang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan kenikmatan yang luar biasa, ya. Kemudian kalau tadi apa yang menjadikan, di sini disebutkan apa yang menjadikan seseorang itu, ya, bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan tadi, ya. Kalau ada orang misalnya begini, ada orang berharap, kita berharap orang ini, saya pernah berbuat baik sama orang ini, saya harapannya orang tadi bisa berbuat pada kita. Minimal apa? Minimal, oh ini orang saya pernah berbuat baik sama dia, minimal harapan kita dia juga bisa berbuat baik pada kita. Minimal apa? Tidak mengganggu, ya. Ya udah, dia nggak bisa berbuat baik, yang penting jangan ganggu. Kan begitu, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini orang, ketika kita tahu betapa besar Allah SWT menganugerahkan, ya, menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita apa yang kita diajarkan, taat kepadanya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam taat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minhumul ladzina yu'duna an-nabiy, ya, wa yu'duna an-nabiy wa yaquluna huwa udun qul udunu khairul lakum, ya. Orang-orang tadi mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mengganggunya bagaimana? Apa aja? Dengan gangguan dia mengatakan bahwa kami mendengarkan, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan kepada kita untuk mendengarkan berita-berita yang ada pada udun, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengetahui tentang berita-berita yang tidak enak pada umatnya, padahal sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan berita tadi yang baik-baik, ya. Dalam hadis dijelaskan lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan, wa qad jaa fil hadits alladzi rawahu Imam Ahmad, ada an Amr ibn Shash al-Aslami, Amr ibn Shash al-Aslami qala kharajtu ma'a Ali, dia menceritakan aku keluar bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ilal Yaman, ke Yaman, fajafani fawajadtu fi nafsi, kemudian Sayyidina Ali ada masalah sedikit gitu, ya, clash dengan dia ini, dengan Amr tadi, Amr bin Shash Aslami tadi. Kemudian di dalam hatinya dia punya masalah. Kalau Sayyidina Ali membiarkan dia, jadi berarti kalau orang punya salah, ya, kalau kita dibiarin orang berarti kita punya masalah. Cuma kadang-kadang kita nggak ngerti, ya, tahu-tahu orang berubah, kenapa ini? Begitu. Nah, orang tadi merasakan seperti itu. Kenapa tiba-tiba Sayyidina Ali membiarkannya? Fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi, Amr tadi ngomong sama sahabat-sahabat, kami ini pergi ke Yaman, kemudian aku dibiarin oleh Sayyidina Ali, nggak diajak ngomong, gitu, ya. Aku nggak diajak ngomong sama Sayyidina Ali, dia ngomong, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ini orang berangkat bersama Sayyidina Ali, dia cerita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Amr, wallahi laqad adzaitani. Kata Nabi Muhammad, kamu telah menyakiti aku. Karena apa? Ngomongin Sayyidina Ali, berbicara tentang Sayyidina Ali. Qultu, ini yang menceritakan Amr sendiri nih. Qultu a'udzu billah an udika ya Rasulullah, ya, naudzubillah, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah aku menyakitimu ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man adza aliyan faqad adzani, barang siapa yang menyakiti Sayyidina Ali maka dia telah menyakiti aku. Berarti Sayyidina Ali mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kama jaa fil hadis an Amirul Mukminin. Ya. Kemudian wa man adzani faqad adallah. Barang siapa yang menyakiti aku, berarti dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari hadis yang lain mengatakan man adza sya'ratan minni faqad adani. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyakiti satu helai rambutku saja, dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa ini? Sayyidina Ali dibandingkan dengan rambut itu tadi. Artinya orang yang menyakiti Rasulullah berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyakiti ulama yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Al ulama warasatul anbiya, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti dzurriyyahnya, menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyakiti umatnya, umat Nabi Muhammad. Yang manapun disakiti, didolimi, berarti dia menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau umatku tertusuk duri jalan, andai kata kakinya tertusuk duri, aku merasakan pedihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah ini, tapi di hadis ini menunjukkan bagaimana kedudukan daripada Sayyidina Ali, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya. Barang siapa yang dimurkai oleh Allah, yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala, fa alaihi la'natullah mil as-samawati wal ard, ya, maka baginya laknat dari Allah sepenuh langit dan bumi. Ya. Kalau Allah yang melaknat, nanti atur sendiri sudah hancur. Ya. Dalam keadaan kuat pun hancur, orang terlaknat, Allah yang melaknat. Ya. Makanya ulama kita mengajarkan, kalau sudah kita dalam didolimi orang yang luar biasa, hati-hati. Ya. Waktu kita mendolimi orang, orangnya tidak bisa berbuat apa-apa, hati-hati. Kalau dia pasrah ke Allah, nanti Allah yang mengurusnya itu semua. Hancur, habis. Ya. Du'aul madlum laisa bainahu wa bainallah hijab, tidak ada hijab. Ya. Dari riwayat Darqutni an Umar bin Khattab. Ini hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa annahu sami'a rajulan yaqa'u fi Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Faqalahu Umar, "Waihak, ata'rifu Aliyan?" Ada orang sedang ngomongin Sayyidina Ali, membicarakan Sayyidina Ali. Ya. Kemudian kata Sayyidina Umar, "Waihak, celaka kamu. Apakah kamu kenal Ali?" Ini. Apakah, kata Sayyidina Umar ini, apakah kamu tidak kenal Ali? Apakah kamu kenal Ali? Hada ibnu ammihi. Hada ibnu ammihi. Ini adalah anak pamannya. Anak pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyara ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar menunjukkan ini, memberikan isyarat ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sepeninggal Rasulullah ini kejadiannya. Ya. Kata Sayyidina Umar, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahi ma'adaita illa hadza. Ya. Waktu kamu menyakiti Sayyidina Ali, demi Allah, kamu tidak menyakiti siapa-siapa kecuali ini. Ini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa asyara ila qabri sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini kalau kita tahu bahwa Nabi Muhammad mempunyai wasitoh kita, begitu banyak kemuliaan-kemuliaan dari Rasulullah SAW, maka tidak boleh seseorang menyakiti Rasulullah SAW, menyakiti apapun yang berhubung dengan Sayyidina Muhammad SAW, sahabatnya, istrinya, anaknya, siapapun, ya, yang punya, yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini juga disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah fi ashabi. Ini mukjizat Rasulullah. Ya, apa kata Rasulullah? Allah fi ashabi. Allah artinya
hati-hati kalian, takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah fi ashabi, terkait sahabat-sahabatku. La tattakhiduhum gharadan min ba'di. Lihat kata Nabi, jangan jadikan mereka siapa? Sahabat. Gharadan min ba'di, jadi sasaran setelahku, sepeninggalku, nanti jangan jadikan sasaran dia. Mereka ini mukjizat. Rasulullah masih hidup, di masanya Rasulullah sudah bilang begitu. Hati-hati, jangan suka bermasalah dengan para sahabatku. Kan sahabat nggak tahu. Jadi akan menunjukkan ini mukjizat, berarti nanti di akhir zaman atau sepeninggal itu lagi akan muncul kelompok-kelompok yang akan melaknat sahabat, mencaci sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum. Barang siapa yang mencintai mereka, para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka dengan kecintaanku aku akan mencintai mereka. Wa man abghadahum fabibughdi abghuduhum atau ubghiduhum. Barang siapa yang membenci mereka, maka dengan kebencianku aku akan benci mereka. Karena mereka membenci aku, maka aku akan benci mereka. Wa man adahum faqad adani. Barang siapa yang menyakiti aku, menyakiti mereka para sahabat, maka mereka telah menyakiti aku. Wa man adani faqad adallah. Barang siapa yang menyakiti aku, berarti dia telah menyakiti Allah. Wa man adallah yushiku an ya'khudahu. Ya, barang siapa yang menyakiti Allah, maka hampir dipastikan, ya begitu, orang tadi akan mendapatkan kecelakaan. Arti celaka dunia, celaka akhiratnya. Ya, mencaci sahabat atau istri Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Munawi mengatakan bahwa yang dimaksud di sini dalam hadis yang lain, Allah fi ashabi, dalam riwayat yang lain, ittaqullaha ta'ala fihim. Artinya adalah takutlah kepada Allah terkait mereka, terkait sahabat. Jangan ada orang mengkritik, oh apakah semua sahabat itu baik? Belum tentu. Sahabat ada, hati-hati kalau ketemu orang yang begitu, lebih baik jauh-jauhin. Jauh, udah nggak berkah itu. Ya, nggak semua sahabat benar. Sahabat ada yang salah. Kok mikirin salahnya orang, mungkin lebih banyak. Kita kan kolektor kesalahan. Salah apa yang enggak kita lakukan? Salah dalam sholat, dalam berucap, salah, ya. Dalam apa aja kita salah. Sahabat Rasulullah, ya, perang bersama Rasulullah, ya, ikut mengamini doa Nabi, ya, diajak berpanas-panas, ikut bersama Rasulullah SAW. Bisa berpelukan langsung dengan Rasulullah SAW, mencium aromanya, menyimpan rambutnya, ya, minum bekas air minum Rasulullah SAW. Itu orang-orang yang mulia, ya, para sahabat Rasulullah SAW. Ya, beliau mengatakan di sini, wala talmizuhum bisu'in. Maksudnya jangan pernah mencela, mengejek para sahabat Nabi Muhammad SAW. Oh itu kan zaman dulu, zaman kuno, begitu. Mereka orang-orang pilihan Nabi Muhammad SAW. Allah yang menghidupkan mereka bersama Nabi Muhammad. Ya, adzan sudah, ya. Coba bayangkan begini, perang Uhud, selesai perang, menang atau kalah umat Islam? Kata para ulama, dianggap kalah. Kalau dihitung-hitung nggak kalah sebenarnya, karena nggak ada tanah yang diambil, ya, nggak, musuh tadi tidak menguasai Madinah, ya, tidak ada apa-apa, nggak ada sesuatu yang dikalahkan, tapi dianggap kalah. Selesai, masih dalam keadaan luka-luka, Rasulullah SAW mengajak lagi, ya, masih dalam keadaan luka-luka, belum kering ini. Waktu itu akan sebelum
akan terus memerangi mereka, melawan lagi. Berangkat sahabat, siap. Nah, coba bayangkan, kita baru sedikit, ya, capek. Padahal diajak enak aja, ya, nggak mau, ya. Ada pengajian lagi, wah capek. Pengajian padahal, pengajian kasih makan, kasih apa, padahal. Itu udah capek katanya, ya. Sahabat itu lebih luka-luka, ya, luka-luka perang. Makanya ditanyakan, kenapa kita nggak hidup zaman sahabat? Nah, itu masalahnya nanti. Kepilih nggak kita kira? Nggak terpilih kita jadi ya. Ya, sampai di situ dulu. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW adalah wasithah, adalah perantara untuk mengetahui. Nabi Muhammad SAW mengajarkan salat, puasa, semua kita kenal dari mana? Dari Rasulullah SAW. Dan tidak bisa memuliakan orang yang mulia kecuali orang yang mulia, gitu ya. Kenapa ada orang menganggap Rasulullah adalah manusia biasa, seolah-olah kita nggak punya, bahkan takut. Jangan puji-puji Nabi, ya, nanti itu mengkultuskan, itu jadi syirik, dosa. Astagfirullahaladzim. Hah? Kenapa ada orang berpikir seperti itu? Ya, karena tidak ada ta'zim, tidak bisa memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ya, para sahabat itu ada yang menyimpan rambut Rasulullah, ada yang menyimpan kuku Nabi Muhammad SAW. Dia semua, ya, kalau Rasulullah SAW meludah, orang berebut ludahnya. Kan begitu dalam hadis sahih semuanya. Ya, mereka memuliakan. Jadi bagi kita memuliakan Rasulullah SAW. Kemudian setelah memuliakan, kita juga harus patuh dengan semua yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Memuliakan orang-orang yang pernah bersentuhan langsung dengan Rasulullah, yaitu para sahabat, istri-istrinya, ya, keluarga Nabi Muhammad SAW. Sekarang siapa? Para ulama, ya, orang-orang yang punya sandaran kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang yang cinta, ya, kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, juga cinta kepada siapa? Cinta kepada Rasulullah SAW, dan berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah untuk selalu mutaba'ah, ya, selalu mutaba'ah kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.